Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang mana dalam kesempatan kali ini saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai landasan sosial budaya pada pendidikan, yang mana dalam pembahasan materi kali ini akan dibahas mengenai 3 submateri. Yang pertama ialah pendidikan dan pengembangan kebudayaan, yang kedua masyarakat dan sekolah, dan yang ketiga ialah demokrasi pendidikan dan transisinya. Alangkah baiknya sebelum menuju pada pembahasan materi pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yang mana kelompok 7 terdiri atas 3 orang termasuk saya sendiri. Yang pertama ialah Kadek Febri Antari dengan NIM 2117011025, dan yang kedua saya sendiri yaitu Gusti Putu Adi Sucipto dengan NIM 2117011026, dan yang terakhir adalah Kadek Suci Listriani dengan NIM 2117011049. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Pendidikan sendiri memiliki arti suatu kegiatan atau usaha di mana dengan proses memanusiakan manusia agar menjadi manusia seutuhnya atau memajukan potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kebudayaan memiliki arti seluruh hasil kegiatan atau gagasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik individu atau kelompok, yang berkaitan dengan moral, keyakinan, adat istiadat, dan kesenian. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya yang harus ada di pendidikan nasional. Menurut pendapat Kartono, unsur budaya yang harus diikutsertakan dalam kebijakan pendidikan nasional yaitu: 1. Asas pandangan hidup secara regional atau lokal. Yang kedua, dasar operasionalisasi bagi kegiatan mendidik. Yang ketiga, dasar materialisasi bagi penentuan kurikulum atau muatan lokal. Yang keempat, landasan afeksi bagi motivasi belajar dan hidup. Yang kelima, landasan ideal bagi upaya pembangunan yang lebih maju. Pendidikan dan pengembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, di mana pendidikan menjadi salah satu tempat di mana para generasi-generasi penerus bangsa mendapatkan ilmu tentang kebudayaan yang nantinya untuk melestarikan dan mewariskan budaya. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan menjadi salah satu tempat elkulturasi suatu budaya sesungguhnya merupakan bahan masukan bagi anak dalam mengembangkan dirinya sendiri. Antara pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dilepas atau memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan masyarakat dan sekolah. Sekolah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Sekolah akan menjadi kuat ketika keluarga dan komunitas aktif terlibat dalam pendidikan. Antara lembaga pendidikan dan masyarakat terjadi hubungan timbal balik. Adapun manfaat pendidikan bagi masyarakat. Yang pertama, pendidikan sebagai transmisi budaya dan pelestarian budaya. Yang kedua, sekolah sebagai pusat budaya bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, sekolah mengembangkan kepribadian anak di samping oleh keluarga anak itu sendiri. Yang keempat, pendidikan membuat orang menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, pendidikan meningkatkan integrasi sosial atau kemampuan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demokrasi pendidikan dan transisi. Demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak serta perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Demokrasi pendidikan menekankan pada pengembangan intellectual skill, personal, dan social skill. Selanjutnya, ada tujuan demokrasi pendidikan. Yang pertama, yaitu mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga memiliki empati, respek, dan kepercayaan kepada orang lain.
Yang kedua, mengembangkan kesadaran selaku warga suatu bangsa dan warga dunia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional, efisiensi individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara semua warga. Baik, jadi dapat disimpulkan beberapa poin-poin penting dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang mana aspek sosial dan budaya sangat berperan penting dalam pendidikan serta berkaitan satu dengan yang lain, yang mana pendidikan memiliki arti suatu kegiatan atau proses di mana dengan proses memanusiakan manusia seutuhnya serta memajukan potensi seperti pengetahuan keterampilan yang ada dalam diri manusia itu sendiri, dan juga lembaga pendidikan dan masyarakat terjadi hubungan timbal balik, yang mana sekolah merupakan salah satu institusi masyarakat yang sangat penting karena sekolah membantu anak-anak dalam kehidupan mereka saat dewasa kelak, dan juga dalam pendidikan terdapat istilah the democratization of education atau demokrasi pendidikan, yang mana demokrasi pendidikan memiliki arti atau makna bahwa demokrasi pendidikan adalah suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak serta perlakuan oleh tenaga pendidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Baik, itu sebelumnya merupakan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan saya selaku perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang salah maupun pola bahasa yang tidak berkenan di hati para audien. Dan saya tutup presentasi kali ini, dan selamat sore.